Ya Allah. Ya Allah. Detik-detik mencekam tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Tragedi terjadi di perairan Selat Bali pada Kamis dini hari, tanggal 3 Juli tahun 2025. Kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tengah berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali, dilaporkan tenggelam setelah mengalami kemiringan hebat di tengah laut. Salah satu saksi hidup sekaligus anak buah kapal ABK Riko, menceritakan kembali detik-detik mencekam saat maut nyaris merenggut nyawanya. Saya lagi istirahat waktu kapal mulai miring. Tiba-tiba kapal goyang keras, saya langsung bangun dan lari cari posisi paling tinggi, ujar Riko dengan suara bergetar. Riko menggambarkan bagaimana kapal mulai oleng ke kanan. Dalam kepanikan, ia berlari ke arah kiri, berharap bisa menyelamatkan diri. Tak lama, lampu kapal padam total. Blackout, gelap semua, suara orang teriak-teriak, panik. Saya putuskan lompat ke laut, ungkapnya. Dalam kondisi gelap gulita, gelombang tinggi, dan teriakan minta tolong dari berbagai arah, Riko dan belasan penumpang lainnya berjuang merebut harapan hidup. Mereka berenang sekuat tenaga menuju perahu karet penyelamat. Hanya 16 orang yang berhasil naik ke perahu tersebut. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Metua nih motor kau. Ya Allah. Ya Allah, metua, Pak. Pak, nih motor metua, Pak. Betul. Ya Allah. Ya Allah, motor geser. Namun perjuangan belum berakhir. Ombaknya besar banget. Banyak yang muntah, lemas, sampai minum air laut. Mau dayung tapi enggak kuat, tutur Riko. Tragisnya, hingga pagi hari belum ada satupun bantuan datang. Para korban terombang-ambing di lautan, hingga akhirnya sebuah perahu nelayan yang melintas menyelamatkan mereka dan menarik perahu karet ke daratan. Mereka dievakuasi ke Pantai Puahan, Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Di antara suara tangisan, teriakan panik, dan jeritan memanggil Tuhan, video amatir warga menangkap suasana pilu di malam kejadian. Hingga kini, penyebab pasti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih dalam penyelidikan. Dugaan awal mengarah pada kondisi cuaca buruk dan kemungkinan kelebihan muatan. Pihak otoritas pelabuhan telah memerintahkan investigasi menyeluruh. Sementara itu, para penyintas hanya bisa bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Namun luka trauma dan kehilangan akan terus membekas. Info kapal tenggelam. Info kapal tenggelam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Info. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, pada tolong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Pada tolong ibu, wong. Kisah-kisah dari gelombang, air mata, doa, dan penantian. Setelah diselamatkan nelayan dan berhasil menepi di Pantai Puahan, tubuh Riko menggigil. Kaki dan tangannya penuh lecet akibat benturan dengan puing-puing kapal dan hempasan ombak semalaman. Namun, rasa sakit itu tidak sebanding dengan perasaan bersalah yang terus menghantui. Masih banyak yang belum ketemu, lirihnya. Puluhan warga sudah menunggu. Beberapa datang dengan niat membantu, sisanya adalah keluarga yang panik mencari kabar tentang orang-orang tercinta. Seorang ibu tua jatuh terduduk begitu melihat rombongan korban selamat turun dari perahu nelayan. Wajahnya menua dalam sekejap. "Anakku, Ardi, dia naik kapal itu juga, dia di mana?" Malam panjang di lautan. Salah satu penumpang perempuan bernama Dita, seorang guru yang hendak ke Bali untuk seminar, menceritakan pengalaman paling gelap dalam hidupnya. "Saya peluk satu tas pelampung kecil. Di dekat saya ada anak kecil nangis terus manggil mamanya.
Saya enggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa peluk dia, katanya dengan mata kosong. Anak kecil itu kemudian diketahui bernama Hafiz, 5 tahun. Saat dievakuasi, ia ditemukan sendiri, linglung, tanpa ayah atau ibunya di dekatnya. Hingga keesokan siang, kedua orang tua Hafiz belum ditemukan. Proses pencarian dan evakuasi. Pukul 9 pagi, kapal Basarnas akhirnya tiba di lokasi. Tim penyelam segera diterjunkan, dibantu TNI AL dan nelayan setempat. Helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tampak berputar-putar di udara. Namun, medan yang sulit dan cuaca yang berubah-ubah membuat pencarian penuh risiko. Kapten Aris dari Basarnas memberi keterangan kepada media, tantangan utama adalah arus bawah laut yang kuat dan jarak pandang rendah. Puing-puing kapal tercecer di kedalaman 20 hingga 30 meter. Kami temukan beberapa pelampung kosong, kursi, dan koper mengambang. Kisah haru, yang selamat dan yang hilang. Salah satu kisah paling menggetarkan datang dari pasangan suami istri asal Banyuwangi, Anton dan Reni. Keduanya sempat berpegangan tangan saat kapal mulai tenggelam. Tapi gelombang besar datang dan menyeret mereka ke arah berbeda. Anton berhasil ditemukan terdampar di karang kecil tak jauh dari pantai, namun Reni masih hilang hingga kini. Saya enggak bisa maafin diri saya sendiri, ucap Anton. Saya janji enggak bakal lepas tangan. Tapi saya kehabisan tenaga. Reni, maafin aku. Krisis dan respons pemerintah. Pemerintah pusat langsung turun tangan. Menteri Perhubungan menggelar konferensi pers darurat dan menginstruksikan penghentian sementara seluruh penyeberangan di Selat Bali untuk evaluasi sistem keamanan. Kita akan lakukan audit menyeluruh. Kalau ditemukan kelalaian, baik dari pihak operator kapal maupun petugas pelabuhan, akan ada tindakan tegas, ujar sang menteri. Sementara itu, Gubernur Bali dan Jawa Timur mengunjungi posko korban, menjanjikan bantuan medis, psikologis, dan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tanggapan publik, duka dan kemarahan. Media sosial meledak. Tagar-tagar Tunu Pratama dan tagar Selat Bali trending menjadi viral. Ini harusnya gede banget saudara, sampai roboh semua motor-motor ini, airnya masuk di kapal, ya Allah. Ribuan komentar berdatangan, sebagian besar menuntut investigasi terbuka dan mendalam. Setiap kali naik kapal, kami dicek tiket. Tapi apakah kapal dicek kelayakannya? Tulis salah satu pengguna X dulu Twitter. Sejumlah mantan ABK ikut angkat bicara. Beberapa di antaranya mengaku bahwa banyak kapal penyeberangan memuat melebihi kapasitas, demi keuntungan operator. Kilas balik, masalah lama yang terulang. Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya bukan yang pertama di Selat Bali. Dalam 10 tahun terakhir, tercatat 5 insiden besar yang melibatkan kapal penumpang. Seolah-olah ini kutukan tahunan, kata wartawan senior lokal, Dewa Adi. Tapi ini bukan kutukan, ini kelalaian yang terus diulang.